Bab 83. Cinta yang kembali mekar. Pagi itu, sinar mentari menembus celah tirai kamar, menciptakan garis-garis keemasan yang menari di dinding. Ayla membuka mata perlahan, merasakan kehangatan yang begitu akrab. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia terbangun bukan di kamar hotel atau apartemen asing, melainkan di rumah. Di ranjang yang sama dengan Raihan, lelaki yang hatinya selalu menjadi tempat pulang. Ia menoleh pelan. Raihan masih terlelap, wajahnya tenang, napasnya teratur. Ada keteduhan yang begitu menenangkan saat melihatnya tidur. Ayla tersenyum, lalu dengan hati-hati ia menyelipkan jari-jarinya ke dalam rambut Raihan, membelainya dengan lembut. "Selamat pagi, suamiku," bisik Ayla pelan, meski tahu Raihan belum akan bangun. Ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Hari ini ia ingin menyiapkan sarapan istimewa. Sudah terlalu banyak pagi yang mereka habiskan berjauhan, masing-masing dengan kopi dan sarapan cepat saji dalam kesendirian. Kini, Ayla ingin memulai kebiasaan baru, pagi bersama, penuh kehangatan dan cerita. Di dapur, Ayla menyiapkan roti panggang dengan selai buatan sendiri, telur orak-arik, dan kopi hitam tanpa gula. Ia menata meja dengan penuh cinta. Di tengah aktivitasnya, langkah kaki Raihan terdengar menuruni tangga. "Aromanya luar biasa," ucap Raihan sambil menyandarkan tubuhnya di pintu dapur. Rambutnya masih berantakan, tapi senyumnya mereka. Ayla menoleh dan tertawa. Sarapan buatan istri yang baru pulang dari benua lain. Raihan berjalan mendekat, mencium kening Ayla. "Rasanya seperti mimpi. Kamu beneran ada di sini." Mereka duduk dan makan bersama, obrolan ringan mengisi ruang makan yang selama ini terlalu sepi. Mereka membicarakan hal-hal sederhana. Tanaman hias yang mati, tetangga baru yang suka karaoke tengah malam, dan kucing liar yang sering duduk di teras. Semuanya terasa baru, meski sudah lama mereka tinggalkan. Siang itu, Raihan mengajak Ayla berjalan-jalan ke taman kota. Mereka membawa tikar, bekal sederhana, dan 2 cangkir kopi dalam termos kecil. Seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta, mereka duduk di bawah pohon rindang, menatap langit yang cerah. "Kamu tahu nggak?" kata Raihan sambil menggenggam tangan Ayla. "Setiap minggu aku kesini, duduk di bangku itu, nulis surat buat kamu yang nggak pernah aku kirim." Ayla menatapnya penuh haru. "Kenapa nggak kamu kirim?" "Karena aku tahu kamu akan membaca surat itu lewat doaku. Aku percaya, satu hari nanti kamu akan kembali dan mengerti semua rindu ini." Ayla memeluk Raihan erat. "Aku mengerti sekarang. Terima kasih karena tetap menungguku." Mereka duduk lama, menyaksikan anak-anak bermain, mendengar musik dari musisi jalanan, dan tertawa melihat seekor anjing kecil mengejar balon. Dunia seolah menjadi panggung kecil bagi 2 hati yang sedang menyulam kembali cinta mereka. Malam harinya, hujan turun perlahan. Rumah menjadi tempat paling nyaman saat suara gemericik air mengiringi waktu. Raihan dan Ayla duduk berdua di ruang keluarga, membungkus diri dengan selimut, menonton film lama yang dulu selalu mereka tonton bersama saat kencan di rumah. Film itu tentang pasangan yang saling mencintai tapi harus terpisah oleh keadaan. Ayla menatap layar, lalu menoleh ke Raihan. "Kita hampir seperti mereka, tapi kita memilih untuk kembali. Karena aku tahu, meski kamu harus pergi untuk mengejar mimpimu, kamu gak pernah benar-benar pergi dari hatiku." Mereka berciuman pelan, penuh perasaan. Cinta itu tidak lagi mudah, tapi matang seperti anggur yang disimpan lama dalam ruang sunyi. Manis, kuat, dan menghanyutkan. Setelah film selesai, mereka berbincang di tempat tidur. Bukan percakapan berat, hanya tanya jawab ringan tentang masa depan, tentang rencana liburan, dan tentang buku yang ingin Ayla tulis berikutnya. "Aku mau nulis tentang kita," kata Ayla, memandang langit-langit kamar, "tentang cinta yang diuji jarak, tentang cinta yang tumbuh lebih kuat setelah hancur, tentang luka yang jadi alasan untuk tetap bertahan." Raihan menoleh, mencium jemari Ayla. "Itu akan jadi novel yang indah, karena kamu menulisnya dengan hati." Keesokan harinya, Ayla mulai kembali bekerja dari rumah. Ia menghidupkan laptop, membuka dokumen draft lama, dan mulai mengetik. Tapi kali ini,
Jari-jarinya menari lebih mantap. Setiap kata terasa lebih dalam. Karena ia menulis dari pengalaman. Di sela mengetik. Raihan datang membawa teh hangat untuk penulis terbaikku. Ayla tersenyum, lalu meraih tangan Raihan dan mengecupnya. Terima kasih sudah selalu jadi inspirasiku. Beberapa minggu kemudian, mereka menghadiri acara pernikahan teman lama. Saat lagu pelan diputar dan pasangan pengantin berdansa, Raihan mengajak Ayla ikut berdiri. Kita udah nggak muda lagi, protes Ayla. Tapi cinta kita tetap muda, jawab Raihan, menariknya pelan ke lantai dansa. Mereka berdansa di antara kerumunan, gerakan mereka lambat, tapi syarat makna. Ayla menyandarkan kepala di dada Raihan. Di tengah alunan lagu dan sorot lampu temaram, ia menyadari satu hal. Pulang bukan hanya soal tempat, tapi juga soal hati yang menerima kembali tanpa syarat. Dan dalam pelukan Raihan, Ayla tahu ia telah pulang ke tempat yang tepat.